Jadi ada satu perjanjian ya, perjanjian yang diambil oleh Allah. Isi perjanjian itu hanya ini, tapi yang pasti perjanjian itu diambil ketika para rasul, para nabi dilantik ya. Tapi ini menjadi semacam rahasia Allah, kapan dilantik, di mana dilantik, siapa saktinya, kemudian apa cara pelantikannya seperti apa. Tapi yang pasti ya seperti sumpah jabatan gitu ya. Itu makanya di sini sebut wa idz akhadallahu mitsaqo, ketika mengambil perjanjian dari para nabi. Berarti para nabi itu sebelum diturunkan ke bumi, itu di alam tak bagaimana alamnya Allah sana, itu dijanji sama Allah. Itu perjanjiannya, lama ataitukum min kitabi wa hikmatin, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, gitu kan. Summa kemudian ja'akum rasulun, lalu datang kepadamu seorang rasul, itu seorang rasul setelahmu maksudnya, masing-masing ini. Jadi kemarin saya sudah nyampaikan tentang periodisasi para rasul itu seperti orang yang lari estafet, yang antar satu pelari dengan pelari yang lain itu tongkat estafet yang dibawa itu sama dari satu nabi ke nabi yang lain. Kesamaannya adalah ada pada tauhid. Nah, dari satu pelari ke pelari selanjutnya, dari satu nabi ke nabi selanjutnya, itu loh sudah dijanji sama Allah bahwa jika ada kamu tak beri hikmah, kamu tak beri kitab, kamu tak beri kenabian, lalu setelah kamu mangkat, setelah kamu selesai masa jabatanmu, kemudian ada nabi selanjutnya yang musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan apa yang sudah kamu bawa, yang ada padamu, baik kitab maupun syariat, ajaran, itu. Latuk minunna bihi walatang surun nahu. Kamulah nanti pasti akan membenarkan dan beriman, toh. Gitu. Kamu beriman dan akan menolongnya, toh. Gitu. Lalu Allah berfirman, aqrartum. Gitu. Di sini disebutkan setelah walatang surun nahu, Allah berfirman, aqrartum, apakah kamu berikrar? Wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kamu berikrar dan akan menjadikan apa yang saya sampaikan tadi sebagai isi perjanjian yang kamu tanda tangani denganku, gitu istilahnya. Isi komitmen, isi pledge, gitu ya, pledge. Jadi isi sumpah janji. Kalau orang sekarang kan ada sumpah jabatan ya, presiden, gubernur, atau bupati, itu kan sumpah jabatannya kan gitu. Setelah menyebut nama Tuhannya, kemudian mereka berikrar akan menegakkan nilai-nilai Pancasila, UUD 45, apa segala macam. Itu anggaplah kalau perjanjian Allah tadi, kitab tadi itu. Kamu akan menegakkan itu kan, kamu akan bersumpah kan. Maka para nabi mengatakan, qalu, mereka berkata, aqrarna, kami berikrar. Jadi saya bersumpah, kan gitu itu. Demi Allah, gitu itu para pejabat itu. Tapi ya saya nggak mau ngomong kalau para pejabat. Tentu sumpahnya beda dengan para nabi. Kalau para nabi udah pasti dipenuhi, kalau para nabi udah pasti amanah itu. Udah pasti sidik, udah pasti fatonah. Gitu kan? Karena apa? Karena perjanjiannya dengan Allah. Tapi tidak hanya karena perjanjian dengan Allah, tapi juga karena memang
seorang nabi itu terjaga, dipilih betul ya. Nabi itu kan the chosen one, mukhtari ya. Al-mukhtar itu kan artinya seorang yang yukhtar itu dipilih, the chosen one. Memang benar-benar dipilih oleh Allah sebagai hamba yang para nabi itu terjaga, bahwa mereka akan menjaga, memikul amanah dengan sesungguhnya, tanpa ditambah, tanpa dikurangi apa adanya. Maka ikrar beliau-beliau ini, para hamba-hamba mulia ini, ikrar yang benar-benar dibenarkan. Ini apa? Untuk menegaskan bahwa Isa tidak mungkin menyalahi Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Nabi Musa tidak mungkin menyalahi Nabi Isa. Seterusnya ke atas. Kenapa? Karena pada dasarnya ruh mereka, karena pada dasarnya nur kenabian mereka, nur nubuah mereka, nur Muhammad mereka, itu sudah saling tahu. Makanya ada beberapa nabi yang diutus setelahnya. Tapi ada juga beberapa nabi yang barengan loh ya. Barengan dalam satu masa. Misalnya Nabi Ibrahim. Itu kan barengan dalam satu masa bersama dengan Nabi Lot, bersama dengan putra-putranya, baik Nabi Ishak maupun Nabi Ismail. Kan gitu. Nah, kemudian ada juga Nabi Musa yang bersamaan dengan Nabi Harun dan Nabi Syuaib. Nah, itu satu. Jadi Nabi Musa itu karena memang satu chemistry ya, ketemu gitu loh. Kayak Nabi Musa itu kan ketemunya tidak sengaja dengan Nabi Syuaib ketika Nabi Musa menolong dua gadis yang sedang kesulitan ngambil air karena antriannya selalu diende sama yang lain. Kemudian ternyata dua gadis itu ya toh, sambil malu-malu menceritakan kepada ayahandanya telah ditolong seorang pemuda Gagah Prakoso. Kemudian dipanggil, nah oleh ternyata beliau juga seorang nabi. Ya kayak gitu. Jadi ada beberapa hal dulu yang dari ikrar ini itu kita pasti mengakui kalau sering nggak kita gini, jalan kebenaran itu banyak. Silakan ke Roma itu lewat sini, lewat situ bisa. Memang benar jalan kebenaran itu banyak, tetapi kalau sama-sama benar mesti menjadi satu. Mesti satu komando. Nggak penceng beleng kayak gini, nggak. Sama Nabi Ibrahim waktu ada Nabi Lut, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Satu komando. Syariatnya tetap milik syariat Nabi Ibrahim, komandonya juga Nabi Ibrahim. Begitu. Antara Nabi Musa sama Nabi Harun juga begitu. Bukan kok kemudian Nabi Harun punya jalan sendiri, Nabi Musa jalan sendiri, beda, terus nggak apa-apa, perbedaan itu rahmat, terus tukaran loloan, enggak gitu. Komandonya tetap Nabi Musa. Gitu. Sama dengan Nabi Syuaib tadi gitu loh. Nabi Musa juga komandannya. Gitu. Nah, demikian pula di nabi-nabi selanjutnya. Ada yang bersamaan, ada yang pasca selanjutnya. Misalnya kayak Nabi Musa, sekian ratus tahun kemudian baru ada Nabi Isa. Nabi Isa, sekitar 500 lebih tahun kemudian baru ada Nabi Muhammad SAW. Intinya yang dimaksud di sini bahwa musaddiqul lima ma'akum, kamu juga akan mereka membenarkan apa yang ada pada kalian. Itu menunjukkan bahwa chemistry kenabian yang terbangun itu sudah ada sejak zaman sebelum beliau-beliau diturunkan ke bumi. Gitu. Artinya kebenaran itu satu. Jadi kalau sama-sama benar pasti menjadi satu gitu loh. Ini sehingga perbedaan itu hanya ada pada tingkat diskusi, tapi pada tingkat aksi dan eksekusi itu satu. Nabi Musa sama Nabi Harun mungkin pernah berbeda pendapat, misalnya dalam hal menangani
Musa Samiri dan para pengikutnya yang menyembah berhala sapi. Mungkin berbeda pendapat cara menanganinya. Kalau Nabi Harun caranya dengan apa? Ya, beliaunya kan ini apa? Orangnya lembut gitu ya. Sementara Nabi Musa itu kan tegas. Nah, cara yang seperti itu bagaimana cara menengahi? Ya tetap harus satu komando. Itu ceritakan di dalam surat. Itu kebanyakan bagaimana di surat Al-Isra maupun di surat Al-Kahfi itu cerita tentang bagaimana Nabi Musa sampai apa? Menarik janggutnya Nabi Harun terkait dengan perilaku Musa Samiri dan pengikutnya ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa itikaf musla di mana Gunung Tursina itu. Nah, jadi hal semacam ini ikrar yang sudah diambil Allah atas para nabi itu membuat bounding apa ya? Semacam ikatan antar beliau-beliau itu tak terpisahkan gitu ya. Sehingga di sini ketika dibilang qalu aqrarna, kami berikrar, qala fasyhadu, maka persaksikanlah, wa anna ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian menjadi golongan yang bersaksi. Kalau sudah bersaksi dengan Allah ini tidak main-main dulu ya. Beda dengan persaksian orang sekarang. Banyak saksi-saksi palsu. Orang yang saya melihat, padahal nggak lihat. Saya tahu, padahal nggak tahu. Beda. Kalau sudah urusannya Allah dan para nabinya ini, itu. Jadi ini dulu menunjukkan kita juga belajar dari ayat ini proses pemilihan nabi, proses pengangkatan nabi dan rasul itu hak prerogatif Allah dan how bagaimananya, where di mananya, when kapannya, and who kepada siapa itu Allah sendiri wis. Termasuk ini tadi sumpah jabatannya ini ya kan. Ada lagi itu dalam beberapa ayat yang berbeda itu disampaikan, apakah kamu telah akan menyampaikan apa adanya firmanku? Apakah kamu akan mengajak umatmu untuk menyembahku satunya gitu. Nah, di ayat lain disebut mitsaqo, perjanjian itu sebagai mitsaqon ghalidho. Mitsaqon ghalidho itu apa? Perjanjian yang agung, yang berat, besar. Itu mitsaqon ghalidho. Jadi perjanjian antara Allah dan Rasulnya itu disebut apa? Mitsaqon ghalidho. Ikatan yang kuat, perjanjian yang agung, perjanjian yang nggak main-main itu. Perjanjian yang tidak bisa dan tidak akan boleh dilanggar untuk alasan apapun. Zero toleran itu ya. Mungkin boleh dilanggar. Nah, di situ memberi kita insight bahwa jabatan atau titel kenabian itu bukan titel dengan standarisasi manusia. Tidak bisa. Kalau kita menstandarisasi atau menghukum Nabi dengan kriteria kemanusiaan, kita tidak boleh. Allah memilih Ibu Maryam sebagai perawan suci yang kemudian mengandung seorang Isa Al-Masih. Dengan kriteria apa? Tidak boleh manusia bikin harus seorang yang tidak bisa. Allah memilih seorang Muhammad menjadi nabi terakhir sebagai Rasul Anbiya, pemimpin para nabi, kemudian bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu atas kriteria apa? Atas kriteria apa? Atas kriteria apa? Tidak ada. Atas kriteria apakah gantengnya, kayanya, tidak ada. Nabi Muhammad SAW seorang pemuda yang di umur 25 tahun kemudian dinikahi juragannya lah istilahnya, yakni Khadijah, seorang saudagar, seorang
pebisnis eksportir, importir, kaya raya di Mekah, lalu dinikahi, ya pemuda biasa saja waktu itu, sebagai pemuda yang cerdas, yang amanah. Tidak ada. Orang tidak mungkin melihat, oh ini Nabi. Ya, memang beliau secara punya kelebihan seorang amanah. Tapi secara lahir punya kelebihan misalnya bangsawan atau ilmuwan, tidak juga. Sehingga kalau menurut kriteria orang zaman itu ya nggak masuk gitu. Tapi Allah memilihnya justru sebagai manusia paling mulia di bumi. Ya, demikian pula Nabi Musa yang hanya lahir dari kasta budak loh. Nabi Musa itu, tapi dipilih oleh Allah dan seterusnya, termasuk dalam perjanjian dengan para nabinya ini di mana dan bagaimana. Sehingga makanya di ayat 82 disebutkan faman tawalla ba'da dzalik. Jika ada yang kemudian berpaling setelah itu, kata Allah, ya, ba'da dzalik, sudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini menjadi batas akhir bahwa kalau sudah sedemikian jelas diterangkan, tapi masih kemudian tidak percaya atau mencari dalil pembenar lain, ya sudah. Berarti mereka memang orang-orang yang ingin berpaling dari kebenaran. Di sini sebut, faman tawalla, maka barang siapa yang berpaling ba'da dzalika, setelah demikian itu, faulaika, maka mereka itulah hum, mereka al-fasiqun, orang-orang yang rusak, yang fasik. Ayo kita terhindar, mudah-mudahan terhindar dari orang-orang fasik. Dulu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Saya sedang berada di Tenggarong, Kalimantan Timur. Monggo di perjalanan ini. Silakan. Mohon izin Gus Ferdi. Silakan. Setelah kita membaca kemudian melihat arti dari Quran surat 8182 ini, dan setelah mendengar penjelasan dari Gus Dori tadi, sebenarnya kan antara umat Nasrani dan Islam ini kan berurutan, Gus. Artinya bahwa Islam hadir itu ya meneruskan itu, membenarkan itu. Nah, bagaimana kita di 82 ini kan mereka yang berarti kan bagaimana kita mengingatkan, Gus? Karena kita kan juga berkewajiban menyampaikan agar teman-teman tidak tersinggung, karena teman-teman kami banyak yang Nasrani juga. Gimana kita bersikap dan menyampaikan hal ini, Gus? Matur suwun. Ya. Jadi memang Pak Jo, ini terkait dakwah ya, dakwah. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang siapa sih yang berhak berdakwah dan bagaimana hukum berdakwah dan apa materi dakwah kita, kapan dakwah kita, kepada siapa kita berdakwah. Ini memang satu bahasan yang kompleks dan betul tadi pertanyaan itu penting. Kenapa? Karena kita punya kewajiban memang untuk mengingatkan mereka. Sama dengan setiap orang muslim itu punya kewajiban untuk berdakwah. Materi dakwahnya apa? Tentu pertama tentang akhlakul karimah yang sifatnya universal ya. Yang sifatnya bisa diterima oleh siapapun, termasuk agama lain. Kepada siapa ya? Kepada siapapun di agama Islam maupun non-muslim. Kapan? Ya kapanpun kita bisa, di waktu-waktu yang memang tepat, senggang, dan kemudian nyaman untuk bicara. Siapa yang berhak? Ya kita semua. Siapa yang kita dakwai? Siapapun. Tapi memang materi ketika orang yang berbeda tentu materinya berbeda. Nah, terhadap dulur-dulur non-muslim, kita berdakwahnya tentang common sense dulu aja. Pertama common sense. Jadi hal-hal yang sifatnya common sense itu adalah sifatnya yang disetujui atau sifatnya lebih diumum, dipahami oleh semua. Misalnya tentang adab, tentang orang tua, tentang kejujuran dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan contoh tentang itu.
Kenapa ini penting? Agar nanti ketika kita masuk ke topik tauhid, ya, ke topik tentang tidak menyembah ilah, gitu kan, tidak menyembah Tuhan kecuali Allah, itu nanti kita sudah punya basic. Basicnya apa? Perilaku kita memang layak didengar. Itu terutama Pak Jo misalnya di dagang mobil gitu ya. Sebelum kita berdakwah Pak Jo, kita pastikan dulu bahwa kita itu apa ya, memiliki perilaku, memiliki akhlak yang meskipun belum sempurna, tapi dalam hal-hal yang paling basic, misalnya kejujuran, kedisiplinan, gitu kan, kasih sayang, kemudian dalam hal toleransi, itu membuat mereka tidak punya celah untuk membalikkan omongan tentang hal-hal itu, minimal itu. Sehingga apa? Ketika kita mulai berdakwah kepada mereka tentang akhlak, mereka akan bertanya gitu tuh, ya kami dalam agama kami itu begini, begini, begini. Bicara tentang akhlak aja dulu. Setelah mereka kemudian memahami bahwa memang akhlak Islam itu baik, gitu kan, baru kemudian kita mungkin secara santai bicara tentang akidah. Kita mungkin dimulai dengan bertanya dulu itu tentang hal gitu. Saya sering kok bicara dengan misalnya dulur-dulur kayak misalnya eh, tuan tanah kita gitu, bicara tentang misalnya tanya tentang ritual-ritual itu. Tapi memang harus hati-hati betul. Baru kemudian kita terangkan. Nah, sifatnya itu kayak compare gitu. Kayak saling memberikan informasi aja, tidak dengan cara membandingkan fish a fish begitu, tapi compare-nya itu, oh tempatmu gitu ya, kalau tempat saya kok gini ya. Nah itu sudah dakwah itu. Itu sudah mulai dakwah. Jadi sekurangnya kita memberikan informasi tanpa dengan cara menghina. Kenapa? Karena Quran sendiri melarang. Janganlah kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan mereka. Karena apa? Jangan sampai membuat mereka kemudian juga menghina Tuhan kita. Nah itu pentingnya ketika berdakwah itu. Supaya apa? Supaya diawali dengan itu tadi, diawali dengan seolah-olah memberikan informasi. Kita tanya tentang bagaimana ritual agama atau konsep ketuhanan mereka, lalu kemudian kita juga memberitahu tentang konsep ketuhanan kita. Itu juga sudah pernah saya lakukan waktu dulur-dulur kita yang di depan Masjid Ruhullah Denpasar itu, yang ada sekolah SSG Hindu itu, ngajak pengen ikut buka bersama itu. Kemudian kita ajakkan dialog. Nah di dialog itu juga saya sampaikan tentang TPB, tentang 3 proyek besar. Artinya kita menyampaikan tentang tauhid, mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, kemudian bicara tentang melatih diri mengetahui musuh gaib setan dan sebagainya. Itu kita sampaikan. Nah, begitu kita sampaikan, gitu, maka kemudian mereka menyampaikan, gitu kan. Itu. Nah, ketika kemudian itu sudah saling bertukar itu, nah biarkan itu berproses dulu. Berproses dalam mereka. Kemudian kalau itu kita sampaikan lagi, sudah, itu nanti urusan Allah hidayah itu. Gitu. Coba, kenapa saya menyampaikan begitu? Jadi kita saling tukar, jangan sampai kemudian seolah-olah kita menghina agama atau Tuhan mereka. Misalnya, coba dibuka Pak Jo di surat Al-An'am ayat 108. Ini tentang bagaimana ketauhidan cara berdakwah terhadap mereka. Silakan Pak Jo. Ayat surat Al-An'am ayat 108. Al-An'am surat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi di awal-awal Islam itu para sahabat itu ada juga yang saking bangganya, saking senangnya dengan Islam itu kemudian berlebihan sehingga memaki atau mencaci Tuhannya orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah. Lalu karena nggak tahan kemudian mereka membalas dengan memaki Allah gitu. Nah, maka ayat ini kemudian turun.
Maka cara kita berdakwah tentang tauhid, mengingatkan itu gitu aja. Jadi pertama tadi itu, kita tunjukkan dulu akhlak kita yang baik, yang memang membuat mereka kemudian kagum terhadap kita sebagai muslim, itu. Oh ternyata anak Islam begitu, gitu. Oh baik, gitu. Kemudian yang kedua, kita baru bicara tentang topik akhlak dulu, topik adab, topik yang common sense, itu. Tapi tunjukkan bahwa itu di Islam begini. Kemudian baru masuk ke topik setelah sekian lama nyaman, baru kemudian masuk ke topik akidah. Dan itu pun dengan cara kayak semacam bertukar informasi seperti itu, tanpa harus menghakimi atau menghina. Nah, kalau yang demikian itu kemudian sudah serahkan sama Allah, hasilnya itu adalah urusan dan domainnya Allah gitu. Ngatan Pak Jo? Baik Gus, matur suwun. Silakan, ada Selamat lagi? jalan di Tenggarong. Ngapunten, dereng saged nderek. Tak apa-apa. Nanti kalau sudah dapat oleh-oleh, pasti pengen ikut itu. Silakan, ada lagi? Enggak. Dicit Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Di mana tadi Gus menjelaskan bab masalah di tingkat kenabian, yaitu masalah tauhid ya. Di masa sekarang ada kaul ya dari umat muslim sendiri, mengatakan muslim sendiri, tapi dia mengatakan bahwa di dalam jiwanya itu sudah merasa manunggal dengan Tuhan, dengan Allah katanya. Tapi sehingga mereka itu buat apa kita susah-susah sholat 5 waktu? Kita kan sudah manunggal. Sehingga merasa betul bahwa yang dilakukan itu betul-betul bisa dijadikan panduan, seolah-olah begitu gitu. Itu seorang bisa dikategorikan orang yang skill atau ulama. Nah, itu mohon penjelasannya bagaimana Gus, yang sebenarnya muarahnya pada kebenaran Allah yang hakiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang yang merasa manunggal dengan Allah, itu hati-hati ya, berbahaya. Kenapa? Karena kalau orang dekat sama Allah, memang kita itu pada aslinya Allah sendiri menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Aku itu lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya manusia. Artinya dekat sekali. Memang secara hakiki kita itu memang tidak ada ya, artinya yang ada hanya Allah, dekat sedekat itu. Tapi kita itu hanya bisa dekat kepada Allah secara rohani kalau kita itu suci, jangan merasa sok dekat ketika perilaku kita masih jauh dari kebenaran, apalagi masih ada sombong. Orang yang ada sombong, apalagi ngaku dekat sama Allah, kan hati-hati ya, karena bisa jadi itu takabur sombong juga itu. Karena orang yang dekat sama Allah itu justru merasa kurang dekat lagi itu. Selalu merasa apa ya? Ada rasa rindu, ada rasa bagaimana selalu ingin ketemu dan sebagainya. Nah, yang kedua yang bahaya ketika ada orang merasa dekat sama Allah sampai kemudian manunggaling kaulo marang Gusti atau wahdatul wujud dan sebagainya. Itu nanti kemudian merasa dirinya lah Allah gitu. Yang bahaya ke sana. Jadi saya rasa paham-paham semacam itu ayo kita jauhkan. Kita memang diperintah Allah untuk muqarrab, menjadi orang yang dekat kepada Allah. Dari sisi apa? Kita merasa selalu digenangi, diliputi oleh keagungan kekuasaan Allah, lalu merasa selalu diliputi oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita merasa dekat dan rindu kepada Allah. Di situ sebenarnya, ya. Sehingga terhadap yang sebenarnya itu menurut saya ya kita aja yang hati-hati untuk lebih mawas diri supaya gitu. Nah, saya kembali ke Mitsaqon Ghalidho tadi ya, perjanjian antara Allah dan umatnya. Itu ada pada 3 hal ya. Pertama,
tentang perjanjian antara Nabi dan Rasulnya, yang kalau di ayat ini ada juga di surat Al-Ahzab ayat 7. Coba dibaca. Perjanjian antara Allah dan para nabinya. Di surat Al-Ahzab ayat 7. Monggo. Surat Al-Ahzab ayat 7. Namun ketemu? Siapa yang tadi belum baca? Monggo. Gantian. Yang tadi belum baca, mungkin gantian. Al-Ahzab ayat 7. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33. Monggo, Mas Slamet, silakan. Ada? Sudah ketemu? Mas Mahfud, silakan. Atau Bu Rahma, atau silakan. Mau silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Shadaqallahul alim. Nah, itu coba di ayat baca Arabnya Mas Mahfud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna min nabiyina mitsaqakum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibnu Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Shadaqallahul azim. Itu tadi yang saya sebut mitsaqan ghalidha. Jadi ikatan yang agung, ikatan yang kuat, ikatan yang besar, ikatan yang tebal sekali itu. Nah, kalimat itu juga dipakai di pernikahan ya. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan juga pakai kalimat mitsaqan ghalidha. Kemudian ada juga di antara kita yang tadi saya sebut perjanjian antara kita dan Allah, itu juga hampir semua umatnya perjanjian itu bahwa kita akan melaksanakan pesan-pesan agama itu ada dalam surat An-Nisa ayat 154 itu juga gitu. Jadi ada 3 itu. Nah, saya rasa itu dulur, kita pun meskipun bukan para nabi kita ini, tapi kita juga mengikat perjanjian dengan Allah loh ya. Coba itu dibuka surat An-Nisa ayat 154. Coba gantian terakhir sebelum kita tutup. Surat An-Nisa ayat 154. Kita akhiri dengan itu. Monggo. Panggil. Yang belum baca gantian. Surat An-Nisa ayat 154. Izin Gus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis. Itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Shadaqallahul azim. Nah, itu perjanjian yang kukuh itu. Jadi umat itu sebenarnya sudah dijanji sama Allah, betul-betul dijanji agar tetap melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Sama, jadi para nabi juga dijanji, kita juga dijanji. Makanya itu di ayat ini, ayo kita ikuti teladan para nabi yang megang teguh janji yang telah dibuat dengan Allah. Dan kita pun sebenarnya sudah juga dijanji untuk taat, untuk patuh terhadap apapun yang diperintahkannya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah menuntun kita, membimbing kita, menyayangi kita, ampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita, selamatkan kita di dunia wal akhirah wa husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minin Allahumma fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma
وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإن الذين من لا يعز من أنت تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء وقد الحاسدين من الجن والشيطان جم غفر ربنا نجينا ولينا وشافنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدين والدنيا والآخرة خاتمة اللهم طهرنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد قدر الامطار وبعدد رحمة الاشجار وبعدد رمي البحار بقاء الى الملك الجبار برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا ربنا امنا فاغفرنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ما تبصر لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولزوجي ولذريتنا ولأصحابنا وتحنا ربنا أفرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an